pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha dari perusahaan. Ada, kita sudah punya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, tugasnya adalah memantau, dan kemudian memastikan bahwa kompetisi yang berlangsung di antara para pengusaha atau perusahaan ini berlangsung secara sehat. Dia memantau bahwa memastikan tidak ada monopoli dalam usaha. Nah, wewenangnya lumayan besar ya, sampai menyidangkan, memang bisa menyidangkan perkara ini. Banyak kasus yang pernah mereka sidangkan begitu. Nah, ini adalah lembaga yang baik sebetulnya untuk memantau persaingan usaha untuk mengurangi terjadinya praktik menyogok, tetapi ini sekali lagi di dalam negeri, tetapi penting di dalam negeri. Kenapa? Karena tadi menurut survei Transparansi Internasional, kultur di dalam negeri ikut mengondisikan para pengusaha Indonesia atau negara lain menyogok di luar negeri. Begitu. Jadi saya kira betul apa yang disampaikan Pak Rizal itu. Tapi so far sebenarnya cukup efektif nggak bentukan? Ya memang karena ini juga organisasi ataupun komisi yang relatif baru terbentuk di era reformasi ini, saya kira masih perlu ditingkatkan kemampuannya begitu kan. Kasus kemarin juga ada satu perusahaan yang dianggap melakukan monopoli, bahkan hakimnya KPPU pun disogok. Gitu. Sehingga dia pun masuk penjara kan begitu. Nah, jadi karena itu saya sampaikan harus perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia pun ternyata tidak steril dari sogok. KPPU ini pengawasan di seluruh bidang seluruh gitu, bidang, ya. Gitu, ya. Nah, tapi mungkin satu hal lagi mungkin yang terkadang luput dari perhatian masyarakat sendiri adalah sebenarnya dengan tidak sehatnya perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha ini sebenarnya bisa mematikan juga usaha-usaha kecil yang mungkin potensial tetapi tidak memiliki kemampuan kapital yang sebesar mereka. Jadi sogok menyogok ini menyebabkan kesempatan perusahaan atau pengusaha lain, apakah pengusaha muda ataukah usaha menengah dan kecil, itu hilang kesempatannya. Padahal mungkin kalau dikasih kesempatan mereka akan mampu untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang relatif besar itu tadi. Anda betul bahwa sogok menyogok bisa mengabaikan kesempatan usaha kecil. Nomor 2, bisa menyebabkan terjadinya monopoli. Dan dalam ekonomi ketika terjadi monopoli, satu perusahaan bisa seenaknya menentukan harga, ya kan, sehingga harga bisa mahal. Suka-suka dia kalau terjadi monopoli. Karena itu, dan monopoli bisa terjadi karena sogok menyogok itu juga begitu. Bikin izin perusahaan, dia kuasai perusahaan dari hulu ke hilir misalkan, sehingga tidak ada kesempatan buat perusahaan lain dan dia suka-suka menetapkan harga. Ini tidak baik. Tidak baik. Jadi Anda setuju tidak kalau misalnya saya katakan sebenarnya inti permasalahan utama yang dimiliki oleh negara ini adalah korupsi, suap atau sogok ini, karena dengan begitu jika permasalahan selesai, masyarakat kita bisa lebih merata kehidupannya, dapat meretas kemiskinan juga. Jelas, sogok menyogok itu sama dengan korupsi. Dan untuk urusan ini Indonesia ada di urutan 47 untuk korupsi di tataran global, dan untuk Asia Pasifik kita itu nomor 2 terburuk kan begitu. Nah, karena itu adalah tugas kita bersama untuk mengurangi ini, kalau bisa kita menghapusnya. Kenapa? Agar kita masih bangga menjadi orang Indonesia. Kita tidak malu menjadi orang Indonesia kan begitu. Dan semoga saja itu disadari oleh masyarakat kita. Ya, sayangnya kita harus menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini. Bung Usman, terima kasih untuk bersamanya pagi hari ini. Akhirnya saya Alvin Akhirani bersama dengan Bung Usman Kansong mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini pemirsa. Sampai jumpa.